bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita ada di dalam acara KPA. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami, sehingga saat ini kami boleh menikmati berkat-Mu di dalam KPA ini. Mari Tuhan pimpin kami dari awal hingga selesainya. Tuhan mengurapi kami semua, sehingga berkat-Mu hari ini menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan nikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya akan ambil dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 tentang hak kesulungan. Mari kita akan baca Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Demikian. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Haleluya. Esau dan Yakub adalah anak-anak Ishak dan Ribka. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Dalam kisah yang telah kita baca tadi, Esau menjual atau menukar hak kesulungan dengan sesuatu yang merah-merah yang ada pada Yakub. Di ayat yang ke-34, Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah. Esau memandang ringan hak kesulungan. Dia tidak berpikir panjang kalau hak kesulungan itu akan sangat berpengaruh bagi kehidupannya kelak. Apakah Esau tidak tahu tentang hak kesulungan? Pasti dia tahu. Tapi Esau tidak butuh hak kesulungan karena dia merasa sebentar lagi dia akan mati. Dalam ayat yang ke-32. Sehingga apa gunanya hak kesulungan bagi orang mati? Tetapi ternyata Esau tidak mati, dia tetap hidup. Yakub juga tahu tentang hak kesulungan, maka dia menghendaki hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau. Sehingga hak kesulungan itu tidak lagi dimiliki oleh Esau, tetapi menjadi milik Yakub. Dan waktu terus berlalu, dan tibalah saat di mana Ishak sang ayah memberkati anak-anaknya. Ishak memberi perintah Esau untuk berburu dan mengolah hasil buruannya untuk Ishak. Karena Ishak akan memberkati Esau sebagai anak sulung atau anak yang pertama. Dalam budaya Ibrani, anak sulung mempunyai hak istimewa. Selagi orang tuanya masih hidup, anak sulung selalu mendapat tempat yang pertama, selalu didahulukan dari yang lain. Anak sulung mendapat hak yang istimewa. Saat pembagian warisan pun, anak sulung mendapat 2 bagian, sebab dialah kegagahan yang pertama-tama. Ulangan 21 ayat 17, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Nah, jadi seorang anak sulung mempunyai hak yang sangat luar biasa. Tetapi dalam kisah ini yang terjadi adalah Yakublah yang mendapat berkat hak kesulungan, bukan Esau. Setelah melalui tipu muslihat yang dilakukan oleh Yakub dan ibunya. Karena sebenarnya hak kesulungan memang sudah dimiliki oleh Yakub semenjak Esau menjualnya kepada Yakub. Mari kita akan lihat
berkat yang diberikan Ishak kepada Yakub dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai dengan 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapakah yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Luar biasa berkat yang diberikan kepada seorang anak sulung. Nah, itulah berkat yang diberikan kepada Yakub. Tak lama kemudian datanglah Esau membawa masakan hasil buruannya kepada ayahnya. Tapi berkat anak sulung sudah diberikan kepada Yakub. Esau meraung-raung dengan sangat keras, kepedihan yang sangat luar biasa, karena seharusnya dia sebagai anak sulung mendapatkan berkat yang melimpah, tapi semua itu hilang. Tapi Esau tidak bisa berbuat apa-apa, karena hak kesulungannya sudah ia jual kepada Yakub. Dia hanya bisa menangis, dan dalam kepedihan hatinya dia tetap meminta berkat dari ayahnya. Dan berkat pun diberikan, tetapi hal-hal yang buruk yang diberikan. Saudaraku yang terkasih, ini adalah kisah yang sangat memilukan. Kisah seorang yang tidak menghargai hak atau berkat yang Tuhan berikan, yang meremehkan pemberian Tuhan, menukar hak kesulungan yang merupakan berkat yang besar dengan sesuatu untuk memuaskan dirinya. Peringatan bagi kita semua, ada berapa banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan hanya berkat jasmani saja yang Tuhan berikan, tapi juga banyak hal yang diberikan kepada kita. Talenta, kemampuan, pengetahuan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Tapi kadang kita meremehkan semua itu. Berkat-berkat itu kita gunakan untuk memuaskan keinginan daging kita. Sehingga kadang kita melalaikan ibadah, melalaikan pelayanan, melalaikan iman kita, melalaikan kesehatan kita, dan melalaikan banyak hal dalam hidup kita hanya untuk kesenangan duniawi ini. Seharusnya berkat itu menjadikan kita memiliki sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Tapi karena kita tidak bisa menjaganya dengan baik, akhirnya kita menjadi kehilangan berkat yang sebenarnya, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapat perlindungan dan penyertaan serta kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan. Tapi jika dalam hidup ini hanya ingin memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging saja, maka kita akan terlepas dari perlindungan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau menjaga kita, tapi kita yang sering melepaskan diri dari penjagaan Tuhan. Saudaraku, mari melalui kisah Esau ini kita belajar untuk menjaga diri, menjaga berkat-berkat Tuhan, menjaga hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita jual dengan sesuatu yang hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui kebaktian pemahaman Alkitab hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami selalu mengucap syukur, agar kami selalu menghormati, menghargai setiap apa yang Tuhan berikan atau percayakan kepada kami. Biarlah kami dapat mempergunakannya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami agar hidup kami selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini juga kami berdoa buat keluarga Bapak Gembala kami, buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Dimanapun mereka berada, aktivitas apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan selalu melindungi dan menaungi mereka, sehingga mereka tetap ada di dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berikan kesehatan yang melimpah kepada mereka, agar mereka dapat beraktivitas dengan baik,
sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Dan kami akhiri ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Ku